Update TV dimanapun Anda berada. Sekarang ini masih bersama Silvi Nuryana di program Santri Sowan Kiai bersama Abah Kiai Haji Abdul Nasyir Badrus selaku Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwasari Kediri. Alhamdulillah Abah, tadi kita sudah berbicara mengenai maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, contohnya maksiat lisan dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari saya pribadi nih, atau dari kita yang ada di sini yang telah bergabung, kita pernah mengalami atau melakukan maksiat-maksiat, sudah terlanjur kan ya, sudah berlalu. Nah, mungkin kalau sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan itu, Abah? Ada ayat man asa'a fa'alaihi, buat jelek akan kembali kepada diri, akan ada sebuah siksa. Kita itu sebagai ayat yang menjadikan kita takut untuk maksiat. Apa artinya? Maksiat adalah pembawaan manusia, karena pembawaan manusia adalah di samping ibadah juga maksiat, di samping ibadah juga maksiat, di samping maksiat adalah ibadah. Ingat, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Kalau sudah kita maksiat dan kita yakin maksiat itu akan dikembalikan kepada kita sebagai siksaan, satu, jangan diulangi maksiat. Itu keyakinan, bukan ilmu. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Kita punya ilmu maksiat akan disiksa, tapi tidak diyakini tetap maksiat. Kita keyakinan bahwa maksiat itu akan kembali kepada kita dan akan kembali menjadi siksaan kita. Itu keyakinan. Nah, kalau keyakinan, maka harus kita jauh, harus kita takuti, dan kita harus memohon kepada Allah. Ya Allah, jagalah diriku dari kemaksiatan. Doa dari Kanjeng Nabi banyak seperti itu. Doa dari sahabat banyak seperti itu. Kanjeng Nabi yang maksum saja berdoa, ya Allah, jagalah aku dari kemaksiatan. Sahabat berdoa, jaga, menunjukkan bahwa apa? Kemaksiatan itu sudah. Nah, kalau begitu, kita harus ilmu kita dipasang, ilmu kita dipasang, takwa kita, iman kita dipasang untuk menjaga. Di sini ada ilmu, di sini ada setan. Di sini ada ilmu, di sini ada setan. Jadi seperti ini. Kalau kita menjaga kekuatan, nah, makanya ada korin, teman dekat. Ada teman dekat yang kita butuhkan dan kita mohon, lek aku ate keliru ilmu. Lek aku ate keliru ilmu. Lek sampean ate keliru yo tak ilmu. Ini penting. Jadi ada al-qarin, teman dekat. Teman dekat bisa manusia berupa teman atau bisa berupa ilmu. Ini penting. Kalau kita sudah maksiat, istighfarlah. Jangan malu-malu beristighfar. Jangan malu-malu beristighfar. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Titik. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Tapi jangan terjebak dengan kata-kata Rahman. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim menjadikan kita berani maksiat. Karena Allah Rahman Rahim. Ini penting. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, gunakan untuk memohon ampun belas kasihan. Allah mempunyai sifat Syadidul Iqab. Kalau sudah menyiksa tidak ada ukurannya. Itu yang kita gunakan untuk menjauhi maksiat. Jangan kita Rahman Rahim kita berani maksiat. Justru Rahman Rahim kita gunakan untuk istighfar, walaupun kita merasa bersih. Karena merasa bersih itu juga dosa. Nah, ya kan? Karena merasa bersih dosa. Jangan kita merasa baik, karena baik itu berdosa. Nah, tapi syadidul iqab ini yang penting. Kalau kita sudah ingat syadidul iqab, masya Allah, tidak akan berani menjalankan sesuatu yang dilanggar. Karena syadidul iqab. Allah mempunyai pembantu namanya Raqib Atid. Di dalam dunia Allah mempunyai pembantu namanya yang penanya di dalam kubur. Masya Allah, satu fase ada wakil-wakil Allah. Maka ingat syadidul iqab. Insya Allah, kalau kita ingat seperti itu,
kita tidak akan banyak-banyak menjalankan dosa. Iya, kita tidak akan banyak-banyak dosa. Jangan dikira orang yang baik itu baik. Iya, karena baik adalah rahasia Allah. Itu penting. Itu penting. Para hadirin seperti itu, maka hati-hati menjadi orang baik. Aku ya hati-hati, podo wae, ya sama-sama. Hati-hati menjadi orang baik. Jangan susah menjadi orang yang tidak baik. Allah masih mempunyai sifat Rahman Rahim. Jangan susah menjadi orang tidak baik. Cepat istighfar, sama-sama bareng sampai aku. Istighfar. Allah masih mempunyai sifat Rahman. Tapi jangan ingat Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, kamu buat main-main sebagai keberanian kamu maksiat kita maksiat. Allah mempunyai sifat Syadidul, itu yang menjadikan tolong Allah. Jadi mengenai maksiat-maksiat kita yang dulu ya udah kita berusaha untuk jadi balen. Tapi apakah kita tidak mungkin balen setan lebih kuat? Iya kan? Itu masalahnya. Iya pasti. Selagi setan lebih kuat. Setan Nabi Adam nganggur. Karena yang diganggu tidak ada selevel Nabi Adam. Setan Nabi Adam apa? Memberi penakaran. Kepada bahwa penakaran karena enggak ulama ngene, enggak umarah ngene, enggak pejabat ngene kan ngene. Lah kita ya kan donga Allah mahdina bidah, ya Allah bila petunjuk dengan petunjuk. Makanya seperti itu. Selamanya kita diganggu setan, selamanya kita dihadapkan sifat Rahman Rahim, selamanya kita berhadapan dengan Syadidul Allah. Insyaallah. Menanggapi hal tersebut bagaimana Agam? Maksudnya untuk agar terhindar dari godaan-godaan setan seperti nggak bisa secara full, nggak bisa. Kita bukan manusia maksum. Ya kan? Kita harus ada yang mengingatkan. Nggak bisa kita tobat dan selamanya tidak akan maksiat. Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Sekarang tobat, apakah itu bisa nggak maksiat? Dungo wae muga-muga maksiat. Tapi setan mempelajari di mana letak kelemahan mereka. Gak iso duit 1000, oke erongnya. Gak iso dikek erong 5.000, susah sampai berapa-berapa. Gak kena ditambah cawe itu. Coba dikit. Ditambah cawe itu, gak kena tambah pangkat. Seperti siapa itu yang kena? Pangkat iya, wanita iya, zina iya. Ada contoh-contohnya. Makanya ngaji yo ben ngerti. Itu yang paling pertama, tolak betul. Jadi itulah kita nggak bisa kita bersih. Boleh pakaian putih, serbannya besar, coban bolehlah menurut orang baik. Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Kan Allah bilang hati. Justru yang menakutkan adalah orang gembel-gembel. Iya gembel-gembel tuh yang nggak jelas itu orang baik atau orang jelek itu paling susah. Banyak orang menghina padahal dia ada kekasih Allah. Kitab Khilatul Auliya wakeh rahasia namanya kaum Masturin. Mau ke kaum yang dirahasiakan Allah, yang dia sendiri tidak ingin tampak. Sing luaken sing pengen tampak tapi nggak tampak. Sing pengen tampak tapi nggak tampak. Ini yang paling susah. Makanya kita mencari ridho Allah. Rasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelumnya boleh Abah menyampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah mengenai closing statement ataupun pesan-pesan kepada hadirin ataupun pemirsa yang ada di rumah. Monggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madu TV, ingin nggak kita menjadi orang baik? Ingin nggak keluarga kita menjadi orang baik? Perintah untuk mencari ilmu. Dudukkanlah, jadilah ulamanya keluarga. Saya juga seperti itu. Banyak gelisah orang tua tentang keluarganya. Kenapa gelisah? Orang tuanya tidak berbuat apa-apa. Maka saya mohon kepada diri saya sendiri, dudukkanlah keluarga tadi. Perintah mencari ilmu, ajak mencari ilmu, arahkan untuk mendekatkan pada ulama yang benar, yang berilmu. Sebab zaman akhir seperti ini sulit untuk mencari yang benar, sulit untuk mencari barang yang sesuai dengan syariat. Sulit. Maka daripada itu,
perintahkanlah keluarga panjenengan. Perintahkanlah keluarga untuk membaca Al-Quran di dalam Ramadan, walaupun 1 lemper. Perintahkan biar keluarga panjenengan, keluarga kita ini barokah. Tidak ada pertengkaran di antara suami dan istri karena di rumah ada bacaan Al-Quran. Tidak ada pertengkaran antara anak dan orang tua karena ada bacaan Al-Quran. Kalau sudah bacaan Al-Quran, doalah, ya Allah, semoga keluarga kami, keluarga yang diberi rezeki yang mudah, diberi nilai ibadah yang mudah, nilai ibadahnya. Dan yang terakhir adalah husnul khotimah. Dan mudah-mudahan anak saya mau saya ikuti. Anak saya mau membacakan Al-Quran pada waktu saya sepuh. Banyak orang sepuh-sepuh itu gelisah pada waktu sepuh anaknya nggak mau tahu. Orang tua butuh ilmunya, anak-anak tidak berilmu. Coba dipikir, makanya Ramadan ini, besok ini, sekarang ini Ramadan, mulai perintahkan putra putri panjenengan untuk membaca Al-Quran. Ajak ibadah sholat jamaah di situ. Bapak-bapak menjadi imam, makmumnya ibu, makmumnya anak, makmumnya mantu. Doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah husnul khotimah, berilah kejebaran rezeki, berilah kesehatan, aman. Tapi dicari kreasi terus, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jangan sambat-sambat pada ulama kalau tidak mau mendekatkan ulama. Saya tidak ingin kamu dekati, tapi saya sendiri ingin mendekatkan pada ulama. Kenapa? Bener sing nyetir nuntun ning gone Rasulullah. Kenapa? Bener enek sing arane sowan ning gone Kanjeng Nabi. Ben iso kefahamannya Al-Qur'an sama dengan cara Allah menyampaikan syariat. Para hadirin, perintahkan putra putri Anda untuk membaca Al-Qur'an dekat masjid. Insyaallah Anda aman insyaallah. Jadi pesan dari Abah Nasir bahwasanya mari kita bersama-sama untuk berdakwah dan mengajak kebaikan. Iya. Penting sekali, penting sekali. Ya Allah, sekarang ini jauh antara orang tua dan anak karena faktor ilmu. Karena faktor ilmu jauh. Saya bilang pada diri saya juga khawatir. Saya juga khawatir bahwa anak saya tidak mau dengan saya pada waktu saya sepuh. Maka saya selalu tausiah pada anak saya, ngaji sing tenanan, boleh ilmu sing tenanan. Sok dongakno aku pada waktu aku sudah meninggal, dongakno ibumu pada waktu ibumu meninggal. Sampai tak ragati, sampai tak sekolah, sampai tak pondok. Saya tidak minta balasan apa-apa. 1, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Sampean bisa membaca Al-Quran kanggo aku, kanggo ibu. Sampean mengajar ilmu, tolong wasilah kanggo aku. Insya Allah aku ridho fi ridhol walidain. Para pemirsa, matur suwun, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah kita dituruti Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Nasir. Semoga apa yang disampaikan Abah dapat bermanfaat. Amin. Baik pemirsa Malu TV dimanapun Anda berada, sebagai informasi bahwasanya Malu TV Nusantara dapat diakses pada C9 dan satelit merah putih atau Telkom 4, posisi orbit 108 bujur timur, dan dapat disaksikan pula pada siaran digital teritorial di area Kediri channel 47. Dan Malu TV juga bisa diakses pada aplikasi TV Plus, Genflix Kugo, atau dapat didownload melalui Google Play Store. Baik hadirin dan pemirsa Malu TV yang ada di rumah, saya Sylvie Nurliana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk senantiasa saksikan Malu TV, sejukkan hati, damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.